Yang aku maksud pantau, kita lebih banyak di luar daripada di rumah. Artinya lebih banyak kita Iya, berinteraksi dengan kalaupun di teman-teman. luar kau dipantau, ya udah pulang sini loh. Kan begitu pertanyaannya. Iya, iya. Begitu pulang Ya, Oke, Indros, oke, oke, oke. dia tidak tanya, dia cuma bilang alhamdulillah. Itu yang dirasakan setiap orang tua, terus. celakanya begini. Ya celakanya satu, nggak tahu. Aku merasa dulu aku dilarang-larang oleh orang tuaku atau dia arahkan ke sini ke sini. Aku lawan. Dan aku tahu itu tidak bagus yang dilakukan begitu. Tapi sekarang aku tanpa sadar melakukan itu pada anak-anakku gitu. Kenapa kau Iya. nggak di situ? Kenapa kau di situ? Karena kenapa? Mungkin ya Michi lo jawab. Apakah karena kita tahu what is the best? Ya, mana yang baik? Nah, kita tawarkan. Dengan kata tawarkan tuh ada sedikit harapan lah. Dia terimalah mudah-mudahan. Tapi ketika dia tidak terima, kita sedikit kesal. Kenapa ya dia enggak? Kata apa yang bukan situ? Akhirnya kita cobalah menjadi ayah yang bijaksana karena kita tahu kita juga dilarang ayah kita dulu dan itu kita tidak suka. Yang aku Nah, kita maksud lepaskan. pantau, kita lebih banyak di luar daripada di rumah. Artinya lebih banyak kita Iya, berinteraksi dengan kalaupun di teman-teman. luar kau dipantau, ya udah pulang sini loh. Kan begitu pertanyaannya. Iya, iya. Begitu Ya, pulang Oke, Indros, oke, oke, oke. dia tidak tanya, dia cuma bilang alhamdulillah. Itu yang dirasakan setiap orang tua, terus. celakanya begini. Ya celakanya satu, nggak tahu. Aku merasa dulu aku dilarang-larang oleh orang tuaku atau dia arahkan ke sini ke sini. Aku lawan. Dan aku tahu itu tidak bagus yang dilakukan begitu. Tapi sekarang aku tanpa sadar melakukan itu pada anak-anakku gitu. Kenapa kau nggak di situ? Kenapa kau di situ? Karena kenapa? Mungkin ya Michi lo jawab. Apakah karena kita tahu what is the best? Ya, mana yang baik? Nah, kita tawarkan. Dengan kata tawarkan tuh ada sedikit harapan lah. Dia terimalah mudah-mudahan. Tapi ketika dia tidak terima, kita sedikit kesal. Kenapa ya dia enggak? Kata apa yang bukan situ? Akhirnya kita cobalah menjadi ayah yang bijaksana karena kita tahu kita juga dilarang ayah kita dulu dan itu kita tidak suka. Nah, kita lepaskan. Ya, makanya kita dengar penjelasan Michi Ya, dulu. ya. Nah, coba Michi. Ya, ya. Jadi memang sebagai orang tua kita merasa kita tahu yang terbaik untuk anak-anak kita berdasarkan pengalaman kita. Namun kadang-kadang kita salah dan tadi kita harus mulai berusaha meredam tadi. Betul yang dikatakan Bang Halis. Jadi bukan kita tidak tahu, kita pantau juga. Tapi kapan penyampaian yang tepat pada anak? Kadang-kadang bisa melalui teman-temannya. Kita nggak tahu tuh anak kita itu tiba-tiba jadi pianis. Kapan les pianonya? Nggak pernah dilesin Ya, orang ya. tua. Kita nggak tahu tuh tiba-tiba, oh ternyata dia nginap di rumah teman belajar tiba-tiba udah jadi pianis terkemuka. Kita padahal sama sekali nggak tahu dia bisa ngenal not balok. Banyak orang tua nggak tahu ya. Mudah-mudahan orang tua akan surprise, terkejut melihat keahlian-keahlian anaknya yang dia tidak tahu dalam hal yang positif. Kalau dalam hal yang negatif lebih gawat lagi ya. Kita nggak tahu kapan anak kita taunya udah narkoba gitu ya. Iya, 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 iya. Ah, Jadi lebih banyak kekhawatiran positif gitu. Dan anak-anak biasanya lebih percaya dengan teman-temannya. Kalau orang tua tahu dia mengikuti kursus itu, orang tua akan marah-marah. Untuk apa kamu kayak gini? Kan papa suruh jadi dokter. Ngapain kamu melenceng ke sini, ngabis-habisin waktu? Jadi dia backstreet, dia katakan belajar bersama. Ternyata dia mungkin mengambil kursus yang lain, keterampilan yang lain, yang bahkan bisa menjadi hal dia untuk berkembang nanti yang lebih daripada yang diharapkan orang tuanya. Kalau dia udah jadi dokter, ya sudah, saya nggak suka jadi dokter, saya kasih untuk orang tua saya. Tapi saya tunjukkan, saya ternyata udah bisa nih jadi pengusaha besar juga dari hal-hal, dari jualan kue yang orang tua nggak tahu selama ini. Nah itu mungkin orang tua nggak tahu dan tak terpantau. Sama kayak pacaran backstreet dulu ya, orang tua pantau-pantau, kita juga pintar-pintar gimana ya. Kan mungkin anak-anak biasanya nggak jujur sama orang tua. Karena takut mengecewakan orang tua, takut orang tuanya marah, sehingga anak-anak kurang terbuka dengan orang tua. Ya. Ya, karena zaman sekarang ini antara orang tua sama anak pun ada rasa sungkan, ya kan? Ya. Tidak begitu jujur sekali untuk menyampaikan sesuatu, karena era kehidupan orang tua beda dengan era Enggak, sekarang. itu dulu Bang, generasi abang itu yang anak-anak dengan orang tua yang begitu. Terus, Iya, iya. you are father now. Ya, Anda kan sekarang sudah sebagai ayah. Untuk Iya. Anda sudah bisa melihat itu. Apakah Anda membiarkan aja anak? Tidak. Pasti Anda bagaimanapun tetap memantau itu. Enggak gini Bang, kadang-kadang aku dulu ingat satu joke ya. Ada bagaimana menjaga hubungan antara anak dengan mertua.
Jadi seorang apalagi menantu gitu ya. Nah pada saat si menantu itu lagi makan, dia kepengen nambah nasinya, dia untuk nanyanya aja susah gitu. Dia harus memutar-mutar. Nah, seperti dibilang ini kapan beli periuk ini katanya kan. Nah, gitu kan. Nah, macam dilihat periuk ini masih ada nasi kan. Kira-kira sampai begitu-begitunya. Tapi kan generasi sekarang kan jauh berbeda dengan waktu zaman kita dulu, Bang. Kalau dulu itu kan Ya, loncatan teknologi yang luar biasa di era ini ya. Sehingga orang-orang tua seusia kita ini memang nggak sempat menggapai lagi itu. Kalau mereka begitu kayak generasi Z tadi misalnya milenial, mereka pada saat lahir udah kenal dengan namanya gadget dan lain sebagainya. Dia anggap orang tuanya ini nggak tahu apa-apa. Jadi selalu posisi dia di rumah selalu sebagai guru mengajar orang tua. Beda dengan kita misalnya mau pesan Gojek, gini mah, gini Pak, mau beli online, gini. Jadi dia selalu dalam posisi sebagai gurunya, mengajarnya, sehingga dia merasa saya lebih pintar daripada orang tua saya. Nah, ini ada nggak faktor pengaruh itu, Mici, terhadap perkembangan kejiwaan itu? Ya, tetap ada. Jadi tapi tunggu dong, Mici. Si Jaya masih hidup. Dia mengkompilasi apa yang kita sampaikan ini kan gitu. Ya, kalian saling tetap meminta. Menurut ini bagaimana? Kalian juga yang cerita. Akhirnya Bantelas itu bilang, saya minta pendapat orang tapi kalian diam aja. Itu kau termasuk generasi strawberry ini. Enggak lah Bang. Apa sebab? Generasi itu. Aku generasi itu Bang. Generasi strawberry itu, dengar dulu ya. Generasi strawberry itu adalah orang yang paling mudah untuk lari dari kesulitan. Itulah yang membuat orang dia. Jadi dia lari dari kesulitan itu gampang, dia mudah deh. Tanyalah Mici. Enggak gini Jai, bukan gitu Jai. Mici bilang Bang apa? Itu lagi jawab. Enggak Jai, bukan gitu. Kita kan bukan ngundang Mici sebagai pembicara tunggal. Kita juga ikut tapi kan ya kan. Pendapatnya diminta. Habis itu kau yang komentar. Kau minta pendapat minta dia, Bang Haris yang komentar. Akhirnya Bantelas itu aku bilang. Ya, itulah bikin enaknya itu, suasana itu. Karena kadang-kadang ini ya, sebetulnya kita juga berusaha tidak menampilkan diri kita, tapi ada keresahan dalam diri kita yang pernah kita rasa. Ya, dan kemudian kita bertanya sama siapa. Nah, kemudian contoh yang paling dekat yang kita tahu itu adalah diri kita, bukan diri orang. Aku nggak bisa bicara tentang keresahan Jaya, nggak bisa bicara tentang keresahan Bang Halis, Idrus, nggak bisa. Tapi aku bisa bicara tentang keresahan aku. Ya, dan kita mencari jawab untuk itu. Nah, betul. Susahnya kan kita complicated, pikiran kita complicated, sikap kita complicated. Nah, di sini kan Mici kita ajak bicara biar dia bisa meluruskan itu, merentangkan pikiran yang complicated itu. Ya, karena kan didengarnya dari orang-orang kita yang agak sedikit apa ini kan, jadi bisa diluruskan oleh si Mici. Itu gunanya kita bertengkar tuh Jaya. Coba luruskan dulu jalan kami apa. Gimana dia meluruskan Jaya? Jaya nggak pernah ngomong ya kan? Jadi rugilah Jaya kan begitu. Aku ngomong dari tadi kalian potong terus ya Bantelas itu. Oke lah. Baik Mici, silakan. Iya. Udah merajuk Bang Idrus, oh enggak? Ya, kembali lagi dengan persoalan ini, kita tahu sebagai orang tua, kita memang harus care terhadap anak kita ya, tapi cara kita memantau tadi itu yang harus hati-hati tadi. Dan kalau kita lihat lagi mungkin bahwa kedekatan anak dengan orang tua memang itu hal yang berbeda dulu dengan sekarang ya. Tadi mungkin siapa Bang Idrus yang udah mengatakan sopan santun. Definisi sopan santun kita dengan anak kan beda. Dan tadi betul sekali bahwa kalau dulu anak mendapatkan segalanya dari orang tua, kemudian dengan guru. Sekarang memang karena kemanjaan orang tua sedikit-sedikit memang minta tolong anak, memang membuat anak lebih percaya diri, kita katakan ya. Mungkin bukan merasa lebih pintar lah ya, mungkin lebih percaya diri bahwa dia juga hebat karena dia hidup di zaman sekarang. Anak-anak tahu ya, aduh ini mama kalau nggak dibuatin, ini mama kalau ini nih internet nih gaptek. Kalau misalnya oma mau minta beliin apa, ya kita nggak harus datang, saya harus bisa pesan online.
orang tuanya nggak tahu, neneknya nggak tahu. Jadi dia merasa memang percaya diri ya, lebih percaya diri, dia lebih pintar. Memang mama lebih tua, tapi saya juga lebih berpengalaman karena saya Oma tidak meminjak batu yang saya injak sekarang. Dulu kan orang tua merasa hebat karena itu udah aku jalanin dulu, aku udah pernah ngalamin ini. Ini kok orang tuanya nggak pernah. Orang tuanya nggak pernah gimana memesan GoFood, ya nggak pernah. Kalau belanja itu harus ke kedai langsung. Iya, iya. Iya, ke supermarket neneknya juga malah nggak pernah. Ini sekarang ingin aja tinggal tekan tombol pakai jari datang semuanya. Buat anak lebih percaya diri dan kadang-kadang lebih bandel, nggak mau dengar nasihat orang tua karena orang tua kan tidak lebih berpengalaman dari dia. Jadi Mici, kembali saya tadi teringat tentang peringatan Hari Bunuh Diri ini kan begitu ya. Dari penelitian itu umumnya mereka latar belakang mereka melakukan bunuh diri itu sebagian besar kenapa gitu? Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang itu lebih cenderung bunuh diri dibandingkan orang lainnya. Jadi yang faktor risikonya itu yang pertama katanya kalau kita itu harus curiga orang itu bunuh diri kalau dia terlibat dengan penggunaan zat adiktif. Jadi pada saat itu nggak ada yang ngontrol, dia suntuk, kadang-kadang terjadi overdosis, nggak tahu malah bunuh diri. Kemudian dia mengalami satu kondisi fisik yang tidak bisa diterimanya. Misalnya dia seorang atlet hebat, tiba-tiba kakinya kecelakaan harus diamputasi. Nah, itu mungkin menganggap dirinya nggak berharga, jadi bisa. Frustrasi lah ya. Iya, Ya, iya. ini kan sesuatu yang fenomenal kan. Artinya 40 detik ya satu orang mati itu kan. Ya, cukup banyak. Fenomenal ini kan begitu ya. Apa? Tinggi. Tentu kita ingin tahu apa sebabnya gitu. Iya, jadi banyak penyebabnya. Terus yang paling ternyata adalah ini adalah pasien yang punya gangguan jiwa, ada mengalami depresi, memang itu penyakit ya. Jadi ada penyakit yang paling besar itu memang yang bunuh diri itu harusnya orang di populasi yang mengalami gangguan jiwa. Jadi mungkin gangguan jiwa depresi berupa dia merasa dirinya sedih, tak berharga, rasa bersalah, nggak ada yang menginginkan dia, atau sakit jiwa yang lain di mana ada suara-suara yang membisikkan dirinya untuk bunuh diri. Dia menganggap mungkin itu suara-suara Tuhan. Aku sudah menunggu di surga, ayo loncat, dia akan loncat sekali. Nah itu bisa. Ya. Bisa tahu nggak negara mana yang paling besar tingkat bunuh dirinya? Ada beberapa negara seperti Jepang juga relatif lebih tinggi, tapi mungkin belum di-searching lagi negara-negara yang lainnya. Mungkin negara kita dikatakan datanya yang kurang lengkap ya. Banyak yang mengatakan bahwasanya bunuh diri ini karena faktor ekonomi biasanya kan begitu. Tapi kalau melihat kehidupan orang Jepang itu kan faktor ekonominya kan sudah cukup di atas ya gitu ya dibanding. Tapi kalau di Indonesia mungkin kita bisa masuk akal lah ya karena banyak faktor ekonomi yang membuat dia depresi, tak bisa mampu apa-apa itu akan melakukan tindakan yang seperti itu kan gitu. Hanya saya heran saya kalau Jepang itu gimana tadi seperti yang tanyakan Ari kan Bushido itu kan begitu ya. Ya, karena tanggung jawab tadi, karena urusannya sama Tuhan. Saya mundur deh, saya nggak mau sentuh-sentuh lagi. Salah. Baik. Umur berapa nih yang paling banyak yang melakukan kegiatan bunuh diri? Ada beberapa peaknya, ada beberapa puncak, ada yang mengatakan dewasa muda. Dewasa muda itu mungkin dia sudah mulai mengalami permasalahan, sehingga mungkin itu bisa mengakibatkan dia dibandingkan dengan teman-teman yang lain dia gagal, dia mencoba bunuh diri. Tapi di populasi tertentu berbagai penelitian juga mengenai mungkin anak-anak pada sibuk, pasangan sudah tidak ada, kemudian pekerjaan sudah pensiun, sering. Tapi itu lebih sering di luar negeri. Di Indonesia biasanya usia-usia tua tidak terlalu. Ada yang karena patah hati bunuh diri. Oh banyak. Kali Bang. Ya. Ya itu banyak sekali tuh ya. Abang sendiri Bang. Udah berapa perempuan yang bunuh diri karena abang patahkan hati? Iya. Kalau abang tidak matahkan hati, putus cinta ya. Kan gitu. Ya kan. Tapi begini ya tadi Bang, aku menyinggung mengenai Jepang tadi. Barangkali Jepang itu ya Michi. Ya. Aku lihat dasar dia bunuh diri itu tidak hanya kekecewaan, tapi ada kebanggaan. Ya. Harakiri kan? Ya. Itu adalah karena niat yang baik. Jadi keyakinan tuh mungkin keyakinan kejayaan itu sendiri juga banyak mengkontribusi terhadap itu. Makanya kan aku kepingin juga untuk bisa jadi bahan penelitian juga barangkali ya Michi ya. Kalau tadi Michi mengatakan bahwa sebagian besar mereka itu dilatar belakangi oleh karena penggunaan narkotik atau apa. Narkotik itu kan baru berkembang di abad 20 ini kan begitu. Sedangkan cerita bunuh diri ini kan sudah
dari sononya kan begitu. Udah banyak lah yang Ya melakukan hal kayak Romeo and Juliet itu filmnya yang dari Shakespeare Nah, aja bicara itu dia. bunuh diri, Jadi ya kan? apa yang menjadi itunya itu ya makanya ingin kali aku untuk jadi bahan aku gitu. Jadi macam-macam. Maaf, tadi searching ternyata sekarang Korea yang cukup tinggi gitu.